Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk mempelajari terjemah dan sekaligus makna-makna kandungannya surat Al-Baqarah ayat 148. Silakan Bu. Betul, 148. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairah. Bukan khairah Bu, khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Yes. Ainama takunu ya'ti bikulullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Ulang dari Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap padanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Lanjut ke terjemah perkata aplikasi Quran Muslimah. Al-Baqarah 148. Walikullin, dan bagi tiap-tiap orang atau umat, wijhatun, tujuan atau kiblat, huwa, ia, muwalliha, menghadap kepadanya, fastabiku, maka berlomba-lombalah kamu, al-khairati, kebaikan, aina, di mana, ma, saja, takunu, kalian menjadi, ya'ti, mendatangkan atau mengumpulkan, bikumu, dengan atau untuk kalian, Allah, jami'an, semua, inna, sesungguhnya, Allah ala atas, kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Tafsir jalan lain. Dan bagi masing-masing, maksudnya masing-masing umat, ada arah dan tujuan, maksudnya kiblat, tempat ia menghadapkan wajahnya di waktu sholatnya. Menurut suatu qiraat, bukan muwalliha, tetapi muwallaha, yang berarti majikan atau yang menguasainya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, yakni segera menaati dan menerimanya. Di mana saja kamu berada, pastilah Allah akan mengumpulkan kamu semua, yakni di hari kiamat. Lalu dibalasnya amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita akan lanjutkan ke kandungan maknanya melalui pendekatan syair. Silakan dibuka, sudah dikirim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
setiap umat ada kiblatnya, mereka menghadap ke sana. Bagi umat Islam sedunia, Ka'bah adalah kiblatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, menurut ayat ini setiap umat yang memeluk agama-agama tertentu memiliki arah dalam beribadah. Ada menghadap timur, matahari ya. Ada yang menghadap barat, mungkin matahari tenggelam ya. Ada menghadap utara, selatan, dan lain-lain. Kalau orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kita orang Islam, kiblat kita adalah Ka'bah. Ya, ketika kita sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah lainnya. Tujuannya apa Bu adanya kiblat itu? Supaya terarah, ya, teratur cara kita beribadah. Ya, semuanya menghadap ke satu titik, yaitu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Sehingga umat Islam itu memiliki arah yang jelas dalam beribadah, menyembah Allah melalui sholat 5. Andai kata tidak ada arah, tidak ada kiblat, mungkin kita tidak ada penyatuan di sini dalam ibadah. Tidak akan bisa dilaksanakan sholat berjamaah dengan rapi. Imamnya menghadap barat, makmumnya menghadap utara. Ada lagi yang menghadap ke selatan, timur, pasti kacau. Kayak di pasar Bu, orang di pasar kan terserah maunya menghadap mana. Sehingga di pasar itu yang ada apa Bu? Keributan. Karena memang mereka terserah mau arahnya kemana, tergantung kebutuhannya. Kalau kita di masjid, karena arah kita satu, kita akan fokus untuk ibadah. Ya, kita sebagai makmum fokus, imam juga fokus arah satu tujuan. Sehingga ibadah kita betul-betul rapi, ya, tertib, ibadah kita lancar, dan tidak ada kendala-kendala yang bisa membuat ibadah kita menjadi tidak nyaman. Ya, lanjut berikutnya. Berlombalah dalam kebaikan, di mana saja mari tunaikan, laksanakan penuh keikhlasan, pahala akan dilipat. Gimana nadanya? Pahala akan dilipat gandakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam Islam itu kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita disuruh berlomba. Ya, lomba untuk mencapai kemenangan. Lomba dalam hal kebaikan. Ya Bu. Kalau umpama nih ada acara rapat, datang umpamanya 4 atau jam 7. Ya. Nah kalau kita mau lomba, kita datang lebih awal. Setengah 7 umpama. Atau jam 6. Siapa yang lebih dahulu datang, itu berarti menang dalam perlombaan. Atau ada orang sholat Bu, sholatnya jamaahnya mungkin datangnya sebelum azan, nah berarti dia menang ya. Jadi siapa yang lebih dahulu melakukan kebaikan, dia telah menang dalam berlomba. Siapa yang terbaik dalam berbuat baik, ya, melakukan amal soleh, mungkin sedekahnya lebih banyak, ya, zakatnya lebih rajin, paham Bu ya? Ya, perhatiannya, kasih sayangnya, kepeduliannya lebih banyak, lebih baik daripada yang lain, maka dia telah memenangi perlomba. Jadi setiap hari kita berlomba Bu. Besok Ibu mungkin lomba, siapa yang duluan bangun pagi,
ya di antara anggota keluarga ini. Apakah ibu, apa bapak, apa anak. Siapa duluan bangun sholat subuh besok, dialah pemenang dari lomba. Ya Bu ya. Jadi setiap hari kita disuruh lomba dalam apa Bu? Kebaikan. Kebaikan. Tapi niatnya karena Allah, ikhlas. Kalau niat kita nggak ikhlas, bukan namanya lomba Bu. Walaupun menang, bukan namanya lomba. Itu adalah suatu apa? Kepura-puraan. Ingin mendapatkan pujian. Jadi lomba yang diingat di sini disertai dengan niat karena Allah, baru dinilai lomba itu yang mendatangkan pahala untuk kita semuanya. Hadiahnya apa Bu? Pahala nanti di akhirat. Ada pialanya ya. Pahala apresiasi dari Allah. Sehingga akan mendapatkan juara-juara yang juara 1 ya surganya lebih tinggi Bu ya. Yang juara 2, juara 3 kita nggak tahu juara berapa Bu ya. Makanya persiapkan diri nih Bu sekarang. Kalau bisa kita tuh yang paling dulu. Yang paling bagus kalau bisa ya. Kalau orang berbuat baiknya setengah, kita full ya Bu ya. Kalau orang datang yang terlambat, kita lebih dulu. Kalau orang malas sholat sunnah, kita sunnah. Berarti kita telah bersiap-siap untuk mendapatkan kemenangan yang besar nanti di akhirat. Lanjut Bu berikutnya. Di antara bentuk kebaikan, segera sholat jangan tinggalkan. Zakat, infak, sedekah tunaikan. Baca Quran mari sempatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini diantara contoh perlombaan ya, yang bernilai kebaikan. Ya, ini yang harian yang terus kita lakukan. Apa Bu? Diantaranya tadi sholat, apalagi? Wajib, Zakat, infak, apalagi? sedekah, Sedekah, apalagi? baca Nah, Quran. ini yang pokok Bu, setiap hari kita lomba ya. Sholat tiap hari. Sedekah ya, infak kalau ada rezekinya ya. Pokoknya jangan takut-takut bersedekah, berinfak. Itu bentuk apa? Perlombaan kita. Ya, kan kita ingin menabung di akhirat Bu ya. Kalau tabungan kita di dunia itu hanya untuk di dunia saja Bu ya. Kita perbanyak tabungan deposito di bank yang untuk dunia saja. Dan belum tentu menjadi milik kita Bu ya. Kita kan nggak tahu nanti. Ketika kita meninggal coba. Miliknya siapa itu nanti Bu? Uang yang sebanyak itu di bank. Bisa jadi miliknya pasangan hidup kita atau keturunan kita menjadi warisan. Nah, bagaimana caranya agar menjadi milik kita nanti uang itu Bu? Sedekahkan. Ya, infak, zakat itu akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Jadi kita nabung itu 2 Bu ya. Nabung di bank di dunia dan nabung di bank akhirat. Kalau nabung bank di dunia itu hanya untuk kebutuhan di dunia. Ketika kita udah meninggalkannya, udah nggak perlu lagi. Atau mungkin uang kita raib ya. Ya, mungkin ada yang korupsi kan? Atau mungkin kebakaran sehingga harta kita menjadi habis. Begitu Bu ya. Jadi justru yang kita utamakan apa Bu? Tabungan di akhirat. Dengan ibu rajin bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, ya kan? Berbagi kepada sesama itu menjadi tabungan pahala yang kita dapatkan nanti di akhirat, dan itu pasti Bu ya. Juga yang lainnya di sana ada membaca Quran. Nah, jangan tinggalin Bu, baca Quran. Harus bisa mencuri waktu ya. Nah, kalau bisa di antara keluarga ini lomba membaca Quran. Ya. Siapa yang lebih getol baca Quran? Lebih kuat baca Quran. Ada Bu, orang baca Quran itu targetnya setiap bulan khotam. Berarti setiap hari dia menghabiskan 1 juz Al-Quran. Bisa Bu, asal diniatkan. Iya, asal diniatkan. Nah, kalau kita nggak niatkan, nggak ada kesungguhan, jangankan 1 juz ya Bu ya.
selembar saja kita nggak bisa sehari. Ya Bu ya. Makanya perlu diniatkan. Ya. Pokoknya kita programkanlah kalau bisa nih Bu ya, rutin setiap bulan kita khatam Al-Qur'an. Ada yang khatam Quran setiap minggu Bu. Ya, ada. Ada yang setiap sekali 2 minggu. Bahkan ada yang 3 kali sehari ada Bu. Hah? Ada. Ada para penghafal Quran kan baca cepat Bu. Imam-imam zaman dulu ada yang sehari sekali gitu. Luar biasa Bu, berarti nggak pernah tidur ya. Luar biasa fisiknya ya. Kan dilatih Bu, dilatih. Kalau kita karena kita biasain manja Bu ya. Jadi badan kita tuh maunya yang santai-santai, enak tidur gitu ya. Kurang latihan kita Bu. Coba Ibu latih dari sejus sehari kalau bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya, kita niatkan Bu ya. 1 juz sehari dibagi waktunya Bu. Mungkin habis subuh berapa lembar, habis zuhur berapa lembar. Ya Bu ya, mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa kita niatkan. Kita mau ngapain lagi kan udah tua ya Bu ya. Kita programkan planning untuk menghadapi masa tua kita, kematian kita. Insya Allah dengan bekal Quran kita nanti lancar perjalanan kita menuju alam kubur. Mudah-mudahan bisa Bu nanti. Mudah-mudahan ya kita niatkan ini. Mudah-mudahan bisa khatam Quran sekali sebulan. Amin Bu ya. Mudah-mudahan kita programkan niat kita nih untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ini bentuk apa Bu? Kita berlomba dalam kebaikan. Lanjut Bu. Di mana saja kamu berada, Allah pasti kumpulkan semua. Dari kiamat di hari kiamat semua manusia dibalas sesuai dengan amalnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di mana saja kita berada, kematian itu akan tiba dan akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat semua umat manusia. Jadi satu digiringkan. Itu namanya apa Bu? Hari berbangkitnya manusia dari alam kubur, dikumpulkan kita semuanya. Ini pasti terjadi Bu. Makanya kita beruntung banget ini masih hidup, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki ya ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita, bertaubat, ya, menjaga akhlak kita, jangan sampai kita menyakiti. Kalau kita sudah meninggal, waktu kita selesai habis, tidak ada kesempatan kita lagi untuk beribadah, beramal soleh di atas muka bumi ini. Kita hanya bisa berdoa, semoga kita panjang umur ya Bu ya, tetap sehat, dan kita diberikan kemudahan dari Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh kita. Ini adalah cara kita untuk mempersiapkan diri, karena suatu saat akan dikumpulkan seluruh umat manusia pada hari kiamat. Di mana tuh Bu? Di padang mahsyar. Di mana di sana tidak ada yang pakai baju Bu. Kita dapat baju dari mana? Orang nggak ada yang jualan. Ya. Tapi nggak malu juga ya. Hah? Tapi nggak malu juga. Nggak, tapi nggak ada yang apa sih? Saling cela apa? Saling menghina. Kamu kok telanjang? Nggak ada Bu. Karena semua mengurus diri masing, semua ketakutan Bu ya. Kan masa itu masa sangat genting. Kan nggak sempat, panas matahari di atas kepala kita, peluh keringat bercucuran menutupi badan kita. Kalau kita lagi genting Bu, mana sempat kita urus orang lain, betul Bu ya? Sudah genting ini bahaya. Umpamanya kita di pesawat Bu, pesawat dalam keadaan oleng darurat kan, semua teriak takbir, kan nggak ada orang sempat ngurus kiri kanan, nggak ada kan Bu? Semua berdoa, semua ketakutan, ya Allahu Akbar ya kan? Sama nanti di padang mahsyar, nggak ada orang peduli kiri kanan, semuanya ngurus diri masing-masing, ya begitu Bu ya.
Semoga nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita mendapatkan naungan. Apa yang menaungi kita, Bu? Al-Quran, amal soleh kita. Jadi Quran ini untuk jangka panjang, Bu. Di kubur kita ditemani, pada mahsyar kita ditemani, waktu melintasi Shirathul Mustaqim juga kita ditemani, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Makanya baca terus Al-Qurannya, Bu, supaya menjadi teman kita, memberikan syafaat bantuan dari sejak kita sakaratul maut sampai kita berada di alam kubur, padang mahsyar, sampai kita ke surga selalu bersama Al-Quran. Luar biasa ya, Bu. Orang yang terus membaca Al-Quran, apalagi para penghafal Quran itu, dijaga fisiknya, Bu, nggak akan hancur dengan tanah ya. Walaupun jenazahnya udah puluhan tahun, ratusan tahun, jenazahnya dijaga oleh Allah, dia utuh. Kenapa, Bu? Karena selama hidup di dunia dia tidak pernah lepas dari Al-Quran. Luar biasa, Bu. Quran itu betul-betul menjaga iman kita, paling penting menjaga iman kita ya, menjaga ketakwaan kita, bahkan menjaga fisik kita. Nanti cacing belatung itu tidak sanggup untuk memakan daging kita. Kenapa? Karena dalam daging ini dilapisi dengan ayat-ayat Allah selama hidup di dunia. Semoga kita dimuliakan dengan berkah Al-Quran. Makanya Ibu beruntung banget bisa ngaji kayak gini. Ini bekal terbaik kita menghadap kepada Allah. Begitu kita meninggal nanti, suara yang terdengar apa, Bu? Suara Quran terngiang-ngiang. Karena kita sehari-hari sibuk dengan Al-Quran. Tapi bagi orang yang tidak pernah baca Quran, yang terngiang-ngiang apa, Bu? Dangdut. Ya, apalagi, Bu? Sinetron. Apalagi, Bu? Gosip. Selingkuhannya. Ya Allah, na'udzubillah, Bu ya. Harta bendanya. Nggak ingat Allah dia. Nggak ingat Quran. Tapi ibu yang sehari ngaji kayak gini, nanti itu yang terngiang-ngiang. Suara saya mungkin yang membacakan Quran akan terngiang-ngiang nanti, Bu. Nah, itu kita harapkan di akhir hidup kita nanti, kita ingat adalah amal soleh kita, terutama Al-Quran yang akan mendampingi kita dari dunia sampai ke alam akhirat nanti. Amin. Lanjut, Bu. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala apapun jua. Kuasanya tiada tara, terbentang luas di alam raya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Umat Islam seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Itu bentuk kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita. Coba, Bu, ketika kita di masjid, umpamanya kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, Bu. Coba begitu kita Allahu Akbar, semuanya menghadap ke arah, itu bentuk kuasa Allah. Coba kalau kita nih sengaja nih mengumpulkan manusia di lapangan, butuh berapa? Umpamanya kita punya pasukan 1.000, ya, Bu ya. Butuh berapa menit itu untuk bisa merapikan? Ya, belum aba-abanya macam-macam kan? Gerak gitu. Lencang kanan macam-macam deh. Lama kan? Tapi orang sholat, Bu, imam cukup mengatakan apa? Sawu sufufakum. Luruskan saf Anda. Otomatis, Bu, walaupun di situ ada 10.000 manusia, 1 juta manusia di sana tuh di Ka'bah ya, di Masjidil Haram, semuanya menghadap ke arah yang sama. Itu adalah bentuk apa? Kuasa Allah ya kepada umat Islam. Itu bentuk kuasa Allah. Kalau bukan karena kuasa Allah, gak mungkin kita lunak hati kita, takluh hati kita untuk menghadap ke arah kiblat. Apalagi bentuk kuasa Allah, Bu. Selain itu, ya, Allah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini, dari makhluk yang kecil sampai yang besar. Itu kuasa Allah. Gak ada yang bisa menciptakan, walaupun seekor semut kecil, ada, Bu, yang bisa gak? Gak ada. Kalau yang bikin boneka, robot banyak, tapi yang bikin secanggih ciptaan Allah gak bisa. Jangankan makhluk yang besar, yang kecil seperti semut
nyamuk umpama manusia tidak akan bisa menciptakannya. Itulah bentuk kuasa Allah. Apalagi yang besar-besar nih. Kita nih bisa bicara, Bu. Kalau dilihat di mulut ini ada apa sih, Bu? Ya, daging, ya kan? Daging, kulit. Kok bisa ngomong ya? Aneh ya. Nggak ada kabelnya. Ya kan? Nggak ada mesinnya, coba. Ini adalah bentuk kuasa Allah. Nah, ketika nih ciptaan Allah yang luar biasa ini coba diterjemah oleh manusia dalam bentuk robot. Ya, biar bisa bicara. Itu berapa kabel yang dipasang, ya Bu ya? Iya, berapa kabel coba dipasang. Belum lagi buat mesinnya supaya bisa bergerak. Dan bergeraknya itu tidak seelastis manusia. Namanya robot kan pasti kaku, Bu ya, begini kan? Kalau kita coba, tuh, iya, lentur, ya, otomatis. Niat kita ingin kemana? Nah, badan kita ikut. Apa kata hati? Badan kita ikut, itu otomatis. Nggak perlu pakai mesin, Bu. Niat nih, ibu mau sholat, sholat. Ibu mau keluar, keluar. Ibu mau belok, belok. Itu bentuk kuasa Allah yang tidak bisa ditiru oleh makhluk apapun. Jadi semua yang kita lihat di muka bumi ini, di alam semesta ini adalah bentuk kuasa Allah. Seperti hujan, Bu. Coba. Kok hujan tiba-tiba berhenti? Nah, kok tiba-tiba hujan? Ini bentuk kuasa Allah. Kalau nggak ada mengendalikan, hujan itu nggak akan pernah berhenti, Bu. Tenggelam ini bumi. Ya, Bu ya. Itu bentuk kuasa Allah. Ada saatnya hujan, ada saatnya berhenti hujan. Sama dengan corona, Bu. Nggak mungkin corona terus saja. Ada saatnya corona kan berakhir. Kan banyak pelajaran yang kita dapatkan dari corona. Ini salah satu bentuk kuasa Allah. Orang jadi tahu Zoom, ya Bu ya. Iya, orang jadi tahu belajar online. Orang makin banyak menciptakan ide-ide, karya-karya kan. Ya, seperti apa, Bu? Vaksin, ya kan? Membuat vaksin untuk obat, masker coba. Zaman dulu masker kita cuekin ya. Sekarang coba semua orang membutuhkan masker. Jadi sesungguhnya corona mengajarkan kita untuk apa? Untuk kreatif, untuk membuat ide, ya, untuk membuat satu pencegahan sehingga bisa dicegah itu virus corona. Itu bentuk kuasa Allah. Jadi Ibu, kalau kita mau mempelajari kuasa Allah itu, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan. Makanya Ibu kalau melihat sesuatu itu diamati dulu. Jangan dianggap enteng. Ini ada air ya. Ya kan? Air ya. Luar biasa nih air kandungannya. Coba kalau nggak ada air, Bu. Dalam air juga bisa buat apa? Energi listrik. Ya kan? Tenaga manusia. Kita membutuhkan air lebih banyak dari yang lainnya. Ya Bu ya. Orang kalau minum air, kuat dia. Ya. Tapi kalau nggak ada air, walaupun dia makan sepiring, tetap aja lasnya kurang. Ya Bu ya. Jadi air ini sangat dibutuhkan. Ya. Pokoknya segala sesuatu itu kuasa Allah. Mata kita berkedip, ini bentuk kuasa Allah. Coba Bu, kalau nggak berkedip, melotot aja. Apa terjadi, Bu? Matanya akan kering. Nggak bisa bergerak lagi. Itu tujuannya kita berkedip, ini adalah untuk apa? Matanya seperti tetap basah. Ya kan? Sehingga tetap bisa digunakan. Begitu, Bu. Lanjut. Habis ya, Bu ya kayaknya? Habis. Alhamdulillah. Nah, termasuk nih saya bisa bersama Ibu nih udah berapa puluh tahun. Ini bentuk kuasa Allah, Bu. Kalau bukan karena kuasa Allah, mungkin dari dulu saya mental ya. Iya, ini bentuk kuasa Allah kok kita bisa sampai sekarang berhubungan silaturahim. Ini bentuk kuasa Allah. Karena mungkin kita niat kita nggak macam-macam. Kita ingin belajar, kita ingin menghubungkan tali persaudaraan ke semua manusia. Mereka satu keluarga, walaupun kita awalnya bukan keluarga, tapi kayak keluarga. Dan nggak ada ruginya, Bu. Ibu punya mengeluarkan transport umpama. Allah akan ganti lebih banyak lagi. Karena niat ibu itu kan untuk syiar agama, ya kan, untuk peningkatan ibu sendiri. Jadi sesungguhnya yang kita berikan itu Allah akan mengganti, bahkan berlipat-lipat ya. Belum lagi di akhirat nanti. Justru kalau kita pelit, nah bahaya, Bu. Itu akan membuat
nanti harta itu akan hilang dengan sendirinya. Ada saja jalannya Bu ya. Mungkin sakit nggak sembuh-sembuh sehingga harus berobat kemana-mana, ya Bu ya. Atau mungkin bangkrut, kebakaran, macam-macam itu jalannya. Tapi kalau kita rezeki yang Allah berikan itu kita salurkan pada jalan yang benar seperti itu agama Bu ya. Sedekah macam-macam itu akan dijaga dan awet. Itu bentuk apa Bu? Rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki dan kita salurkan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yakin di samping dapat pahala insyaallah rezeki kita akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.